Masyhur ya Nabi nanti nyembelih wedhus kali ke sebelah jambak, yang satu kangge keluarganya, yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu nopo korban. Iku jenenge apa? Doha nopo an umati. Lan ora usah kuat korban mesti kandhane kanjeng Nabi paham. Inna Nabi doha nopo an umati. Jadi sing kuat di korban dhewe, sing ra kuat minangka tau dikorban nopo. Wa kafaro lan bayar kafaro sapa Nabi an ummati sang umat Nabi bisa bil jima' lan sebab jima'. Mesti jima' umat iku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Sama ada musuh menurut terangkan. Terus juga penting sangat ya. Terus pertama secara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat. Ini ku laisa fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Kanjeng Nabi kadang menghentikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa sampai berkeyakinan Nabi itu menjadi imam keramat. Terus dari inna woha akramana Nabi Muhammadin bikomsin apa? Karena itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan. Muhammad dan itu kan nama ya. Pengolah dan zaman kuliner bahasa Arab. Muhammad dan itu nama. Sangka Madinah Muhammad yuhamidu tahmidan Muhammad yuhamidu tahmidan. Terus berarti sing fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun ini rumono. Ben ada di pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya ini wah. Bahayanya begini karena rumono ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafaz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Apa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan harto, nak menusukkan banyak apa? Harto, jenenge bagus, menurut kelakuannya apik, jadi kelakuannya bagus. Paling gak ning pondok ora ana iki lah diceluk Gus. Jenenge apa? Itu kan kalau dikonco Kebumen jenenge iku Agus, kok bapake ku dendam zaman mondok iku tak celuk Gus. Awas anakku tak jenengno Agus, dadi ora anak jelas diceluk. Jadi ojo ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahane Agus tok. Ben mau ndak mau celuk Gus. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus harto, terus becik, terus Senangel, ya itu bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Nah kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadotihi Muhammadan annahu satuhmatu ubah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun dan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah,
Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Mananya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rumono. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rumono ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang kodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad, tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya terpuji, karena nabi termasuk jenis alam mangkul, alam mangkul. Kali-kali ngaji nahu, si benro, bentong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, persyaratan jadi ulama. Orang-orang ini kita syarat ulama, ini panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini, itu jadi wong lomba, paham ini. Syarat ulama ya alim mana? Syarat ulama ya alim. Nah, syarat lomba dan penampilan. Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau ngasih alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu secara alim. Nah, karena nama ini nama Manggol, jeling ya, nama Manggol. Maka namanya Nabi itu bisa banyak. Sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering menghentikan anal mafi alladzi yamhu bi al-kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadrami. Wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti dikirim di bawah benderaku. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian anal hasyir, anal manfi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Sampai ini selain binama kan jenenge muta'alim, kan belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk buju, ngaji, penghindar, Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul, apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Jadi di hatinya mungkin ya ono niat bergawe pintu umroh. Mungkin di hatinya ono niat mengkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebenarnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutawayyir wa kullu mutawayyir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi al-maksiyah terus ingin menampilkan ketaatan, ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Akib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walasin umat disebut rauf. Banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq, siapa yang enggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki, Al-Wahhab, ya memang Allah memberi. Al-Hadi, memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini, jenis Sartono tenang saja, jenis Bagio ya tenang saja.
Nah, aku sudah di kiai, terus banyak orang ngaji kamu, jenenge syekh. Karena pengajar kiai ya gitu. Ya sudah, gak masalah. Nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang. Karena nanti tetap ada tambahan-tambahan. Ya misalnya jenengam itu, ya wow, misalnya jenengam Sartono bawa hijau, terus tapi ternyata dia hafal Quran alim. Nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah roya tekor. Jadi jeneng kampungannya hilang, loh. Tapi nak jenengam Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuan era karuan. Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuan kok ngono ku piye. Padahal jenenge Qadir aja. Qadir aslinya apa? Duplikatnya alam gue. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rumah tenang ya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi, tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk insun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu memuji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu selalu mengucap. Iya, calon presiden berdebat foto-foto muji Allah. Kita lah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa, misalnya kan ya. Yang satu ya gitu. Karena akhirnya muji Allah, ini enggak muji dirinya sendiri. Kan pusing jadinya. Semua dia itu andai kan eling Allah itu rano ujub, rano pemuluh. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Yang belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah menggerakkan hati saya. Oh, itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala beri karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia begini karena saya. Sing sitok sing tukang kritik tanpa tak ingatkan, enggak tahu. Presiden juga tahu apa, dia tahunya setelah baca buku saya. Kan kok saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pengeran rawana seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim yang gak mau luhur. Karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti Hamidallah bima wa. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayah, kalau enggak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kita sebenarnya harus suarga yang ngaji nomor ini. Itu sebenarnya wiridani bodoh. Mana dilatih saya itu. Dan insya Allah sebenarnya aram suarga larus. Itu wiridan yang saya ajarkan itu nggak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang nggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridani ahli suarga. Aku raro malaikat itu posisinya saya gitu loh sini, semua seneng raro. Kemungkinannya sini, gayanya ke ahli suarga itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin dalam malaikat kuhas itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia senang dianggap pelatihan. Kalau ahli surga maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di